Dari kelompok 3 kelas 11 ingin menyampaikan presentasi tentang kegiatan pengambilan persiapan pengambilan sampai pengiriman sampel atau spesimen campak. Di sini persiapannya ditentukan dulu. Ibu, pertama adalah ditentukan pasiennya dulu. Harus ada pasiennya dulu. Kita pastikan pasien itu sesuai atau tidak dengan label yang sudah ditetapkan di ML1 sama tabung etanya, Ibu. Seperti itu formnya. Terus untuk selanjutnya adalah pemakaian APD, Ibu. Jadi untuk APD itu nanti prosedurnya sesuai SOP. Itu sesuai SOP-nya adalah nanti beda, Ibu, dari pemakaian sampai pelepasannya beda, tidak sama, Ibu, karena kalau pelepasan itu sudah terkontaminasi seperti itu. Untuk yang pertama adalah persiapan dulu. Setelah pasien disiapkan, kita persiapkan MR1-nya, Ibu. Sebelum pakai APD kita persiapkan formnya dulu. Jadi disiapkan formnya dulu, MR1 sudah sesuai sama pasien yang sudah ada di samping kita, seperti itu. Sesuai identitas yang ada di sini, mulai dari alamat, nama, tanggal lahir, semuanya sampai kolom terakhir. Disertakan juga pengantar, Ibu, pengantar pengiriman sampel. Jadi bukan MR1-nya saja, tapi juga dilambaikan pengantar, seperti itu. Sebelum pemakaian APD juga harus ininya dimasukkan lebih dulu, Ibu, untuk mengantisipasi adanya kontaminasi ke formnya nanti. Seperti itu dimasukkan ke plastik supaya yang berperekat supaya tidak basah, Ibu. Jadi tidak basah sehingga nanti aman. Jadi identitas aman sampai di pengiriman itu sesuai, Ibu. Jadi tidak ada kendala di situ. Nah, setelah itu baru kegiatan selanjutnya adalah persiapan alatnya, Ibu. Yang pertama adalah persiapan alatnya. Di sini ada handscoon, ada apron, terus ada tutup kepala karena standarnya minim sekali, jadi pakai penutup kepala. Ada tisu, ada masker, label sudah dicantumkan terlebih dahulu, tadi saya sudah sampaikan. Ada tourniquet, ada plester, terus ada plester untuk ini, Bu. Karena terbatas kita pakai plester saja untuk memplester tabung etanya, Ibu, biar tidak tumpah. Parafilm biasanya, Ibu, standarnya itu parafilm. Terus ada kaca steril. Setelah dilakukan pengambilan ada kaca steril untuk diplester. Terus ada spek 3 cc adalah untuk standarnya adalah 3 mili pengambilannya, Ibu, 3 mili sampai 5 mili, seperti itu untuk sampelnya, untuk spesimennya. Ada spidol, ada kapas swab, alkohol swab, ada gunting, terus ada spon, Ibu, ada spon, ada spesimen karier, dilengkapi dengan pipet. Kalau memenuhi syarat, Ibu, itu harus tertata rapi, Ibu. Ada 5 atau 6, Ibu. Jadi atas bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang juga dikasih, Ibu. Untuk standar suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi kita monitoring pengirimannya itu mulai dari pengepekan sampai ke tempat proses pengiriman sampai di situ untuk memonitor suhunya 0,2 sampai 8 derajat Celcius, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kita pakai APD dulu, mulai dari apron, yang kedua adalah tutup kepala, Ibu. Standar kita tutup kepala. Yang selanjutnya adalah masker. Selanjutnya adalah pemasangan handscoon.
Nah, setelah itu Ibu kita pastikan dulu tabung etanya Ibu ada dua. Ada dua di sini adalah kita yang diambil adalah serumnya. Jadi darah itu yang ungu, terus serumnya yang merah. Jadi kita jangan salah milih Ibu, nanti ketukar seperti itu. Nah, setelah siap semuanya, alat sudah siap untuk digunakan, kita ke pasien Ibu. Monggo pasiennya. Sebelum dilakukan tindakan pengambilan spesimen campak, kita tanya komunikasi verbalnya dulu. Kita komunikasi, kita tanya apakah bapaknya ini sesuai dengan identitas MR1-nya atau tidak. Permisi Bapak, benarkah nama bapak siapa? Umur Bapak? 42. Alamat Bapak? Aceh. Jadi dicocokkan, Bapak Ibu dicocokkan, Bapak Tarmisi umur 42 tahun, asal domisili dari Aceh. Dicocokkan dengan nomor EPIK-nya. Jadi lokasi alamat Bapak pengaruh sama nomor EPIK-nya nanti. Karena ada kode wilayah, ada kode provinsi, ada kode kabupaten, ada kode tahun, ada kode nomor spesimen yang terakhir, digit terakhir, 3 digit terakhir adalah nomor kasus, seperti itu. Jadi kalau kasusnya ada 4, di situ ada 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu di MR1-nya. Jadi masing-masing individu dalam pengambilan sampel MR1-nya itu bikin 1 Ibu. Jadi membuat MR1 satu kasus 1, seperti itu. Kalau MR2-nya itu retapan total dari jumlah kasus 1 sampai 4 dimasukkan ke MR2, seperti itu. Setelah disiapkan pasiennya, kita permisi dulu, Bapak permisi, mohon izin mau diperiksa sesuai dengan kesepakatan pengisian form pengambilan sampel, seperti itu. Kita pasang tourniquet dulu. Kita kencengin tourniquetnya sampai venanya terlihat. Kalau sudah terlihat venanya, kita mulai melakukan pengambilan spesimennya. Lokasi disterilkan dulu pakai alkohol swab. Kita puternya searah jarum jam dari luar, dari dalam keluar. Setelah itu kita pengambilan darah sebanyak 3 mili atau sampai 5 mili. Sudah selesai, darah kita masukkan di tabung ETA. Jadi masukkan di tabung ETA yang warna ungu. Jadi yang merah serum, yang ungu adalah sampel darahnya, spesimennya. Kita masukkan, kita tunggu. Kita tidak pakai sentrifuge Ibu, karena alatnya terbatas. Jadi kita tunggu 20 menit. Jadi kalau pakai sentrifuge kita langsung. Jadi prosesnya langsung pengambilan serum. Jadi tidak lama Ibu. Kalau manual kita masih nunggu 20 menit, kurang lebihnya 20 menit. Setelah masuk di tabung ETA serum, kita langsung buka dulu. Kita persilakan pasiennya dulu. Persilakan pasiennya untuk ke ruang tunggu. Selama proses pengepakan, kita persilakan pasien untuk ke ruang tunggu dulu. Mohon izin Bapak untuk ke ruang tunggu dulu sampai menunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, setelah semuanya sudah siap, kita lakukan pengepakan, yaitu dalam pemindahan serum sebanyak 3 mili, kita melakukan plester Bapak Ibu. Jadi pembatas ini kita plester untuk
menghindari proses tumpah. Standarnya adalah parafilm Ibu. Jadi ini penggantinya parafilm. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita plester, kita masukkan ke plastik Ibu. Plastik yang berperekat kita masukkan, sudah sesuai semua identitasnya, yaitu identitasnya ada nama, ada alamat, terus ada tanggal pengambilan di situ, ada umur, jenis kelamin. Nah, setelah itu sebelum masuk ke plastik klip, belum dikemas satu kemasan plastik klip yang pertama, kita kemas dalam tisu Ibu. Nah, untuk menghindari basah Ibu, menghindari basah dan rusaknya spesimen. Jadi namanya tetap bagus, tetap baik Ibu. Jadi diperkat, posisi tetap tegak Bapak Ibu. Di plester sudah. Setelah di plester sudah, dimasukkan ke plastik kedua. Dimasukkan ke plastik kedua. Jadi yang sudah rapi di plester barusan, tabung etannya dimasukkan ke plastik kedua untuk pengetesan ke spesimen karirnya, yaitu plastik berperekat juga Ibu. Dirapikan di plester sampai tidak tumpah dan dipastikan sudah aman, posisinya juga tegak, sudah aman. Kita masukkan pengetekan ke spesimen karier. Dirapikan. Setelah dirapikan, baru dokumen resminya NR1 sama pengantarnya dimasukkan di atas Ibu. Yang terakhir dimasukkan di atas, baru ditutup. Tutup, dirapikan. Ada pelabelan lagi Ibu. Dilabel lagi sesuai dengan data yang sudah ada di NR1. Data lengkap, nomor epiknya juga lengkap, nama, baru untuk kepala, nanti berurutan kembali. Kita lepasnya dari luar dulu Ibu. Dari luar dulu, lepasnya jangan begini Ibu. Jadi kuman masuk lagi. Jadi lepasnya begini ke bawah. Ini ditarik Ibu. Ditarik, dibalik ke luar. Nah begini, dibalik keluar, kita tarik lepas ke bawah. Lalu ditarik di sampah. Yang satunya beda juga Ibu. Yang satunya tangannya masuk. Baru penutup kepala dilepas, masuk juga. Terus masker masuk juga, apron juga masuk Ibu. Nah, disapan infeksius. Demikian penyampaian pengambilan spesimen campak dari kelompok 3, mulai dari proses persiapan alat, proses persiapan pasien, proses pengambilan, juga proses pengepakan dan pengiriman. Terima kasih. Kurang lebihnya mungkin ada dari kelompok yang lain yang bisa menambahkan dan dikembalikan lagi ke narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.